Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan merajut coaster berbentuk lingkaran. Ini kita nanti merajutnya dengan teknik mozaik ya. Ini bisa dijadikan alas gelas, alas mangkuk atau apapun, atau misalnya buat lebih banyak nanti bisa disatukan sehingga bisa menjadi taplak meja panjang begitu ya, buat beberapa nanti tinggal kita gabung di bagian pinggir begitu, disambung begitu ya, nanti berjajar-jajar begitu. Nah, di sini saya memakai benangnya warna sembur, ini merek Phoenix. Kemudian warna yang polos ini saya pakai benang polyester D27 tanpa merek ya. Kita pemakaiannya untuk membuat satu ini tidak butuh terlalu banyak benang. Jadi teman-teman yang punya gulungan-gulungan yang sudah tidak utuh bisa dimanfaatkan. Usahakan warna benangnya adalah kontras sehingga nanti motif yang dibentuk bisa terlihat jelas. Nah, saya memakai hakpen merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian karena benangnya adalah polyester, saya menyiapkan korek api untuk memotong benang dan juga stitch marker bila dibutuhkan. Baik teman-teman, kita akan segera mulai perajutannya. Kita akan mulai perajutannya dengan awalan berupa magic ring. Biasanya kita membuat magic ring bisa dengan ekor benang yang pendek seperti ini, tapi kali ini saya akan menyisakan cukup panjang karena nanti di dalam magic ring untuk round 1 kita akan buat jumlah stitchnya cukup banyak. Nah, di sini round 1 kita buat 16 DC. Untuk DC pertama atau DC di awal round ini saya buat dengan tampilan berupa SC terlebih dahulu, kemudian 2 chain. Ini adalah sebagai pengganti DC pertama saya, lalu berikutnya dilanjutkan dengan DC normal ya. Jadi berikutnya ditambah dengan 15 DC, jadi total nanti kita punya 16 DC. Silahkan dirajut dulu untuk round 1. Setelah selesai membuat DC-nya, ini ekor benang kita tarik sehingga bagian tengah menjadi lebih rapat, tapi tidak rapat sekali ya, karena memang jumlah stitchnya ini cukup banyak, jadi dia jangan dipaksakan untuk rapat. Di sini kita akan buat slip stitch pada chain kedua ini ya. Di awal tadi kan kita buat 1 SC kemudian 2 chain. Nah, di sini di chain kedua ini kita akan buat slip stitchnya. Slip stitchnya kita lepas dulu hakpen, biarkan loop ini seperti ini, kemudian masukkan hakpen dari belakang ya, bukan dari depan sini tapi dari belakang, melewati chain yang kedua. Ini saya melewatkan kedua loop dari chain seperti ini, kemudian ini kita kait pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Kalau sulit bisa diputar dulu ya. Nah, oke, seperti ini hasilnya untuk round 1. Round 2 nanti kita akan ganti warna benang. Jadi ini kita letakkan dulu, lalu ambil benang kedua kita. Nah, ini adalah benang kedua saya. Jangan lupa untuk buat slip knot terlebih dahulu seperti ini, lalu lepas dulu ya. Kita ambil tadi rajutan kita. Sini kita akan kait benang yang kedua. Ini tarik ekor benangnya hingga ini lebih rapat ya. Oke, seperti ini sudah siap merajut untuk round 2.
Saya akan awali dengan satu chain, tidak dihitung sebagai apapun. Di round 2 kita akan buat 2 SC di satu stitch terlebih dahulu, tapi kita merajut SC-nya adalah di bagian back loop ya. Jadi di sini adalah SCBL. Jadi ini akan saya ikut sertakan ekor benang yang pertama ya. Merajutnya hanya melewati back loop saja. Di satu stitch yang ini kita isi dengan 2 SC. 2 SCBL berarti membuat 2 SC di bagian back loop. Kemudian di stitch berikutnya hanya kita buat 1 SC. Seperti ini, diulang lagi. 2 SC di satu stitch, kemudian 1 SC di stitch berikutnya. Silahkan diulang hingga akhir round. Nanti di akhir dari round 2 kita akan punya 24 stitch. Sesampainya di akhir round kita akan buat slip stitch. Cara membuat slip stitchnya sama seperti dengan sebelumnya ya. Jadi dari arah belakang kita buat slip stitch ke SC pertama. Jangan di tampilan satu chain ini ya teman-teman. Jangan sampai terkecoh oleh tampilan satu chain ini, tapi kita slip stitchnya di stitch atau SC yang pertama. Nah seperti ini, dari arah belakang kita tarik. Oke, seperti ini. Setelah itu ini kita akan ganti warna benang lagi ya. Jadi setiap round nanti kita akan ganti warna benang. Kita tarik warna yang sebelumnya seperti ini. Lalu sudah siap untuk round 3. Kita awali dengan satu chain, tidak dihitung sebagai apapun. Round 3 ini polanya adalah kita membuat satu DCFL ya, membuat DC di bagian front loop. Jadi kita lurus ke bawah sini ya. Jadi front loop kita turun 2 round, 1 2 ke sini. Kita buat 1 DCFL. Jadi membuat DC pada front loop. Nah, ini posisinya adalah menempati SC atau di depannya SC yang pertama ya. Berarti berikutnya kita buat 1 SCBL adalah di stitch yang sebelahnya seperti ini. Kemudian jangan lupa ya, ini adalah stitch yang berikutnya ya. Ini kan yang di sebelah sini adalah 2 SC ya di satu stitch tadi. Lalu satunya adalah 1 SC saja. Nah, ini kita buat 1 DCFL di sini. Kali ini berikutnya adalah membuat 1 SC di stitch yang SC yang sebelah sini. Jadi di belakangnya DCFL yang kedua barusan. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa dibilang untuk memudahkan teman-teman visualisasinya ya. Nanti berarti di sini kita buat DCFL di sini. Tapi stitch yang ini tidak kita rajut. Ya, SC yang ini tidak kita rajut. Lalu kita buat 1 SCBL di stitch yang berikutnya. Selanjutnya buat DCFL di sini. Lalu buat 1 SCBL di stitch yang sebelah sini. Jadi yang di skip hanya 1 stitch atau SC yang sebelah sini. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi pengulangannya atau polanya adalah kita buat 1 DCFL. Kita ulang bersama supaya teman-teman nanti di perajutan berikutnya lebih mantap begitu ya dalam merajut. Karena nanti ada stitch yang di skip, ada stitch yang dirajut begitu ya. Oke, ini
1 DCFL sudah. Kalau saya tidak ada keterangan belakangnya, berarti kita buat 1 SCBL nya adalah di stitch selanjutnya. Oke, sudah. Lalu 1 DCFL, lalu 1 SCBL di belakang DCFL yang barusan. Nah, seperti ini. Sebenarnya polanya mudah ya, hanya kita harus teliti posisinya dia di sebelah mana. Silahkan dirajut hingga akhir round. Di akhir round ini, di round 3 ini kita punya 32 stitch ya. Kembali kita buat slip stitchnya dari arah belakang seperti ini ya teman-teman. Nanti saya sudah tidak akan tampilkan lagi cara membuat slip stitchnya, nanti bisa langsung buat sendiri begitu ya. Oke, setelah round 3 selesai, lanjut round 4, kita ganti warna benang seperti ini. Saya juga nanti tidak akan munculkan lagi pergantian warna benangnya. Teman-teman sudah bisa dipersiapkan sendiri ya untuk pergantian warnanya. Kita awali dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Round 4 kita buat 1 SCBL. Jadi di sini ini adalah stitch awal round ya, teman-teman bisa ditandai dengan stitch marker di bagian ini ya untuk memudahkan aja. Jadi berikutnya nanti kan tinggal ditarik garis lurus begitu ke atas ya. 1 SCBL sudah, lalu 1 DCFL ya ke bagian sini. Ups, sebentar. Oke, seperti ini. Lalu 2 SCBL di sini. Kemudian 1 DCFL di sini. Ini adalah satu set pengulangan polanya ya. Jadi nanti tinggal diulang 8 kali totalnya. Ini kita sudah buat 1 kali. Jadi tinggal diulang lagi. Ya, kita buat bersama. Nanti di sini adalah 1 SCBL, lalu di sini 1 DCFL, begitu. Kemudian di sini 2 SCBL di 1 stitch, lalu di sini 1 DCFL. Jadi nanti total di akhir round kita akan punya 40 stitch. Sekarang kita akan lanjut ke round 5. Di sini polanya adalah kita membuat 1 FPDC. Jadi kita membuat front post double crochet ya. Sudah berbeda ya dengan yang sebelumnya, kita akan buat DC front loop. Nah, sekarang kita akan buat DC pada batang ya, atau di sini di batang DC yang di 2 round bawahnya, 1 2 ya. 1 FPDC berarti kita ke sini. Seperti ini. Kemudian 2 SCBL 1 2 ya, di 2 stitch berturut-turut masing-masing 1. Sini 1, lalu di sebelahnya juga 1 seperti ini. Kemudian kita buat 1 FPDC, lalu 1 SCBL di stitch yang belakangnya sini, lalu 1 SCBL di stitch berikutnya. Ini satu set pengulangan pola untuk round 5. Kita ulang bersama ya. Jadi dimulai dari
sini. Lurusnya ini ya, kita buat FPDC di sini. Yang ini berarti kita skip. Lalu buat 2 SCBL, 1 2 di sini. Kemudian 1 FPDC berarti ke sini. Lalu buat 1 SCBL di belakang FPDC, berarti di sini. Lalu 1 SCBL di sini, begitu ya. Jadi di round 5 ini, di sini 1 FPDC, lalu 2 SCBL, lalu 1 FPDC, 1 SCBL di belakangnya. Oke. Lalu 1 SCBL. Berarti di stitch berikutnya. Kalau tidak ada pemberitahuan belakang ya, berarti adalah di stitch sebelahnya begitu ya. Oke, seperti ini polanya untuk round 5. Lanjut sekarang ke round 6. Di sini polanya adalah kita buat DCFL 2 together. Jadi 2 DCFL dijadikan 1 begitu ya. Posisinya yang dijadikan 1 adalah dari stitch yang ini dan yang sebelah sini. Ya, yang warna sama dengan ini ya. Maaf. Oke, jadi ini sudah buat 1 chain. Kalau 1 chain ini dirasa sulit, teman-teman bisa 2 chain ya. Nanti toh dia akan tersembunyi di bagian belakang. Tapi kalau dengan 1 chain bisa, silahkan gunakan 1 chain saja sebagai chain bantuannya. Oke, jadi di sini, agak sulit memang, pelan-pelan saja kita masukkan ini. Seperti ini, stop dulu. Kait benang masuk yang sebelah sini. Stop dulu. Di hook ada 3, kita lewatkan semuanya. Seperti ini untuk membuat DCFL 2 together-nya. Setelah itu kita buat 2 SCBL, itu adalah di SCBL yang sebelah sini ya. Jadi ini tampilan DCFL 2 together itu ada di depannya si FPDC ini ya. Jadi selanjutnya adalah buat 2 SCBL-nya di stitch sebelah sini dan stitch sebelah sini. Di round sebelumnya, di round 5, jumlah stitch adalah 48. Nanti di round 6 jumlah stitch tetap 48 ya. Jadi tidak bertambah. Oke, kita buat pengulangan yang selanjutnya. Jadi DCFL 2 together sebelah sini. Stop dulu, lalu sebelah sini, stop dulu, lalu 3 loop kita kait bersama seperti ini. Kemudian 2 SCBL. Seperti ini saja polanya untuk round 6. Silahkan dilanjutkan. Sekarang round 7. Polanya adalah kita membuat DCFL 2 together dengan warna yang ini, berarti DCFL-nya nanti ke stitch ini dan di tengah-tengahnya di sini ya, teman-teman. Nah, nanti sambil dibuka seperti ini ya nanti saat perajutannya. Oke, DCFL 2 together ke arah sini. Ini kemudian ke sini. Oke. Lalu di SC yang di sini, di SC pertama kita buat 1 SCBL, kemudian 1 chain, kemudian di SC berikutnya 1 SC. Seperti ini ya.
Lanjut, kita buat bersama lagi, sekali lagi DCFL two together. Kemudian 1 SCBL, 1 chain, 1 SCBL. Di akhir dari round 7 ini nanti jumlah stitchnya tetap 48 stitch, tapi ada tambahan chain-chainnya ya, ada 16 chain tambahannya. Jadi walaupun jumlah stitchnya tetap, nanti hasil rajutan kita diharapkan tetap bisa flat ya, tidak melengkung. Biasanya kalau jumlah stitchnya tetap itu dia rata-rata jadi kayak tertarik begitu ya, karena kurang lebar seperti itu. Karena di sini ada chainnya, nanti hasilnya harapannya akan tetap flat. Begitu ya teman-teman, silahkan dirajut terus hingga akhir round. Sebelum lanjut ke round 8, kita cek dulu ya teman-teman posisi stitch kita. Ini adalah topnya, kemudian ini 1 SC, kemudian ini 1 chain, ini 1 SC ya. Jadi nanti 1 chain ini tidak kita rajut apapun, jadi kita merajutnya adalah pada stitch-stitchnya ya. Di round 8 ini pola kita adalah membuat 2 SCBL. Jadi buat 1 SCBL di sini, 1 SCBL di sini. 1 2. Ingat ya, yang chain ini nanti tidak kita rajut apapun. Selanjutnya adalah membuat 2 DCFL. Jadi warnanya ini ya sama, berarti turun ke sini. Kita buka, terlihat ada 2 stitch ya, jadi kita buat 2 DCFL masing-masing di 1 stitch ini. 1 DCFL di sini, kemudian 1 DCFL di stitch sebelahnya. Tapi misalkan teman-teman kesulitan hanya kelihatan 1 nih gitu ya, ya tidak apa-apa, di 1 stitch langsung diisi dengan 2 DC ya, kita buat 2 DCFL seperti ini. Setelah itu buat 1 SCBL di stitch yang sini. Jadi yang chain ini kita skip. Nah, jadi 1 set pengulangan polanya seperti ini. 2 SCBL, 2 DCFL. Nah misalnya kayak gini ya, yang terlihat lebih mudah hanya 1 stitch, misal seperti ini. Silahkan dibuat di 1 stitch. Tidak seberapa terlihat perbedaannya, tapi yang ini terlihat lebih runcing begitu, sedangkan ini melebar ya. Kalau saya buat di tiap-tiap stitch ya. Nah seperti ini. Lalu 1 SCBL seperti ini. 1 set pengulangan pola, ini sudah 2 kali pengulangan pola. Silahkan dilanjutkan hingga akhir round. Di akhir dari round 8 ini tadi jumlah stitch kita adalah 80 stitch. Nah untuk round 9 kita akan buat 80 SCBL, jadi tidak ada penambahan jumlah stitch ya. Buat 1 SC di setiap stitch di bagian back loop seperti ini. Silahkan dibuat dulu. Sesampainya di akhir round, kita bisa akhiri dengan slip stitch seperti sebelumnya ya, ditarik dari belakang, atau bisa juga menggunakan invisible join. Jadi setelah membuat SCBL yang terakhir ini,
kita tanpa tambahan satu chain langsung potong benang. Jadi seperti ini. Kemudian bila ini adalah stitch terakhir, maka yang ini stitch pertama, ini stitch kedua. Dari arah depan, dari stitch kedua kita tarik benang, ekor benangnya ini kita tarik seperti ini. Kemudian dari stitch terakhir kita masukkan hanya melewati back loop saja dari arah belakang hakpennya. Kemudian kita tarik benangnya seperti ini. Nah, jadi bagian atas tampilannya seperti ini ya. Kalau menggunakan slip stitch nanti kurang lebih hasil akhirnya seperti ini. Kalau dengan invisible join seperti ini. Oke. Nanti benang yang satu lagi sudah bisa dipotong dan tinggal dirapikan ya dengan diselip-selipkan di bagian belakang. Nah, ini punya saya sudah saya rapikan ya, bagian belakang seperti ini semuanya sudah saya rapikan. Jadi misalkan teman-teman nanti membuat lebih banyak dengan warna yang macam-macam ya, jadi akan lebih menarik hasilnya ya. Jadi bisa misalnya mau dijadikan hadiah, souvenir begitu, atau misal dengan benang yang lebih besar helaiannya, nanti otomatis ukurannya juga akan lebih besar walaupun tidak mengubah pola dasarnya begitu ya. Ini punya saya diameternya adalah 12 cm. Nah, misal membuat dua seperti ini, kemudian di bagian sini teman-teman buat SC yang lalu digabung begitu, sudah bisa menjadi dompet. Atau bisa juga misalnya dibuat lebih lebar ya bagian pinggirnya, nanti untuk penyimpanan benang. Nah, nanti tinggal utas benangnya dikeluarkan dari sini, jadi misalnya bepergian tidak membawa tas kresek begitu ya, jadi bisa membawa tas rajutan untuk penyimpanan benangnya, atau dengan dua warna atau satu warna seperti itu ya. Jadi kan nanti bolak-balik cantik sekali begitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan membuat coasternya sampai dengan selesai bersama saya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.